Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan dan kerangka karangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis tulisan berdasarkan bentuknya. Jenis tulisan berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah salah satu karya tulis berupa cerita rekaan, tidak berdasarkan kenyataan, atau sering disebut dengan cerita khayalan, seperti dongeng, cerpen, atau lain sebagainya. Unsur-unsur fiksi, yang pertama tema, yang kedua plot, yang ketiga alur, yang keempat setting, yang kelima penokohan atau peletakan, yang keenam sudut pandang, dan ketujuh suasana. Kemudian selanjutnya non-fiksi. Non-fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta data yang otentik saja, tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut imajinasi penulis. Selanjutnya, jenis tulisan berdasarkan tingkat keilmiahannya. Jenis tulisan berdasarkan tingkat keilmiahannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, non-ilmiah dan semi-ilmiah. Ilmiah bersifat ilmu atau mengetahui syarat kaidah ilmu pengetahuan. Tulisan ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan dikaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Contoh karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, dan skripsi. Ciri-ciri ilmiah yaitu yang pertama objektif, yang kedua sistematis, yang ketiga cermat, tepat, dan benar, yang keempat tidak persuasif dan argumentatif, yang kelima tidak mengejar keuntungan sendiri, dan yang keenam tidak melebih-lebihkan sesuatu. Kemudian selanjutnya semi-ilmiah. Semi-ilmiah adalah salah satu karangan ilmu pengetahuan yang disajikan fakta pribadi dan sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri tulisan semi-ilmiah, yang pertama, A. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, B. Fakta yang disimpulkan subjektif, C. Gaya bahasa formal dan populer, D. Menantikan diri penulis, E. Melebih-lebihkan sesuatu, F. Usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Lalu selanjutnya non-ilmiah. Non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karangan non-ilmiah, yang A. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, B. Fakta yang disimpulkan subjektif, C. Gaya bahasa kreatif dan populer, D. Tidak memuat hipotesis, E. Penyajian diberingi dengan sejarah, F. Bersifat imajinatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari satu karangan yang digarap, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, struktur, dan teratur. Fungsi dari kerangka karangan adalah memperhatikan pokok bahasa, sub-sub bahasa, dan memberikan kemungkinan perluasan bahasa sehingga kemungkinan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai variasi yang diinginkan. Kemudian selanjutnya manfaat kerangka karangan. Yang pertama, untuk menyusun kerangka karangan secara teratur. B. Membantu penulisan sistematis gagasan yang disajikan sudah baik dan harmonis, juga tidak mengetahui maksud tulisan tercapai secara penghabisan urutan dan disusun dalam popular teratur. C. Memudahkan penulisan menciptakan klimaks dan berbeda-beda. Selanjutnya langkah-langkah penyusunan kerangka. Langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, rumusan tema yang jelas. Tema yang dirumuskan harus berbentuk tesis atau pengungkapan maksud. Yang kedua, mengadakan inventaris topik-topik bawahan yang dianggap merupakan pencarian dari pengungkapan maksud tadi. Tulisan sebanyak-banyaknya topik yang terlintas dalam pikiran. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap topik-topik yang telah ditulis dalam langkah kedua. Yang keempat, menentukan sebuah pola susunan yang cocok untuk mengurutkan semua perincian dari pengungkapan maksud yang telah diperoleh melalui langkah-langkah. Kemudian selanjutnya pola susunan kerangka karangan yang utama ialah pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah
adalah susunan urutan karena karangka-karangan sesuai kejadian yang nyata di alam. Pola logis, tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran manusia untuk menentukan landasan bagi setiap persoalan mampu dituangkan dalam susunan atau urutan logis. Macam-macam urutan logis yang dikenal adalah yang pertama urutan klimaks dan antiklimaks, yang kedua urutan kausal dan atau sebab akibat, yang ketiga urutan pemecahan masalah, yang keempat urutan umum khusus, yang kelima urutan familiaritas, dan yang keenam urutan akstabilitas. Macam-macam kerangka karangan berdasarkan perinciannya. Yang pertama, kerangka karangan sementara, yaitu non-formal. Yang kedua, kerangka permanen, yaitu formal. Berdasarkan perumusan teks, yang pertama, kerangka kalimat, kerangka topik. Syarat kerangka karangan yang baik. Kerangka karangan yang baik harus memenuhi syarat. Yang pertama, pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung suatu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus digunakan pasangan yang simbolis sistem. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang jelas dan tidak bisa memahami, mohon dimaafkan karena saya dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.